Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sebuah bunker senjata milik tersangka teroris di Lampung. Sejumlah senjata tajam dan senjata api disita polisi. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sebuah bunker milik tersangka teroris Taufik Bulaga di Lampung Tengah, Lampung. Bunker berada di dalam rumah semi permanen yang telah ditinggali tersangka dan istri serta 5 anaknya selama 14 tahun. Di lokasi inilah tersangka merakit serta menyimpan senjata. Dari penangkapan tersangka 23 November lalu, polisi menyita sejumlah senjata api rakitan, senjata angin, senjata tajam, dan panah. Sehingga setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut, ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya. Kemudian sudah sempat dibuat, itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Taufik Bulaga termasuk dalam 23 tersangka teroris Lampung yang telah dipindah penahanannya ke Makobrimob Kelapa II, Depok. Taufik merupakan buronan pertama yang melarikan diri dari Poso tahun 2007 silam hingga akhirnya menetap di Lampung. Dari Badar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada sekelompok anak muda yang terlibat dalam tindakan terorisme. Mereka dilatih untuk meneror orang-orang penting. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila dan teror adalah bentuk ancamannya. Mahfud mengatakan ada sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang penting. Radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris, diantaranya Z alias AS yang merupakan tersangka yang dicari karena peristiwa bom Bali 2002, sekaligus tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi merancang aksi teror. Kini mereka ditahan di Makobrimob Kelapa II Mabes Polri, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah diperiksa 1 kali 24 jam dalam kasus prostitusi online, selebgram TA akhirnya dipulangkan Jumat malam. TA diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan. Artis dan selebgram TA Jumat malam selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus prostitusi online. Usai diperiksa di Polda Jawa Barat, TA tidak ditahan karena polisi tidak menemukan unsur pidana. Namun polisi menahan 3 orang yang merupakan muncikari dalam kasus ini. CH dan AH berperan mencari pelanggan, sementara MR berperan menawarkan jasa secara online. Yang bersangkutan ini mempunyai jaringan yang sangat luas sekali, bisa dikatakan seluruh Indonesia. Jadi yang bersangkutan ini mempunyai kapasitas sebagai mucikari, ya, yang mempunyai wawasan luas dalam artian untuk jaringannya seluruh Indonesia. Tersangka mematok harga 75 juta rupiah untuk sehari kencan bersama dengan artis TA. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tega menganiaya istri. Penganiayaan dipicu kekesalan suami karena sabun mandi habis.
Seorang pria berusia 19 tahun, warga desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi Kepahiang, harus berurusan dengan polisi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tega menganiaya sang istri berusia 20 tahun. Ironisnya, tindak penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku kesal karena kehabisan sabun saat akan mandi. Dengan emosi, pelaku menghantamkan kepalanya ke kepala sang istri sebanyak 6 kali dan meninju wajah korban. Dari hasil visum, korban alami pendarahan, retak tulang hidung, dan pembengkakan di dahinya. Melaksanakan visum dan hasilnya ada pembengkakan di pelipis kiri kanannya, juga ada hasil lebaman gebukan dari suaminya tersebut. Artinya itu ditinju ya? Ditinju, gara-gara pertama berawal masalah sabun, karena sabun mandinya habis waktu dia memandi. Jadi kemudian kita melakukan penangkapan di rumah dia langsung. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 4 pekerja penyamakan kulit di Badung, Bali tewas akibat keracunan gas. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.